perkenalkan, nama saya Mayana dengan NIM 22053088 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori konsumsi dalam Islam untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Dr. Zulafdal SPD MPD. Saya memilih materi ini karena menurut saya materi ini sangat menarik, di mana banyak sekali saat sekarang ini, terutama bagi kita masyarakat muslim, mengkonsumsi barang bukan sesuai lagi dengan kebutuhan, tetapi sesuai dengan keinginan. Misalnya kita berbelanja, asal barangnya menarik langsung kita beli tanpa mempertimbangkan itu kebutuhan atau tidak. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi tentang teori konsumsi dalam Islam, mungkin dapat kita pahami terlebih dahulu apa itu konsumsi. Istilah konsumsi mungkin tidak asing lagi di telinga kita, karena setiap orang pasti pernah mengkonsumsi barang ataupun jasa. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting dalam mata rantai kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi ada karena ada yang mengkonsumsi, kegiatan konsumsi ada karena ada yang memproduksi, dan kegiatan distribusi muncul karena ada jarak antara konsumsi dan produksi. Konsumsi merupakan aktivitas terbesar manusia dan memiliki konsekuensi kepada banyak hal, termasuk dalam kontinuitas keberadaan sumber daya itu sendiri. Sehingga secara umum, kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur ataupun langsung habis. Pembahasan yang pertama yaitu definisi teori konsumsi dalam Islam. Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dalam ekonomi Islam memiliki pengertian sama, tetapi memiliki perbedaan dalam setiap melingkupinya. Perbedaannya dengan ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Konsumsi dalam Islam bukan hanya untuk kebutuhan dan keinginan saja, tetapi harus disertai niat supaya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsumsi sama dengan maslahah, sama dengan manfaat ditambah berkah. Maksudnya di sini adalah konsumsi tidak hanya sekedar manfaat saja, tetapi dapat memperoleh berkahnya juga. Tujuan konsumsi dalam Islam. Tujuan utama konsumsi dalam Islam adalah sebagai sarana dan penolong untuk beribadah kepada Allah. Menurut Siddiqi tahun 1979 menyatakan bahwa tujuan konsumsi menurut Islam antara lain yang pertama adalah memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana. Maksudnya di sini secara sederhana adalah tidak berlebihan. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan jangka panjang. Maksudnya di sini adalah konsumsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Yang keempat adalah menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima adalah memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam terbagi atas 5 prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip sesuai dengan syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, di mana terdiri dari prinsip akidah, ilmu, dan alamiah. Prinsip yang kedua adalah prinsip kuantitas, yaitu prinsip sesuai dengan batas-batas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Prinsip yang ketiga adalah prinsip sesuai dengan prioritas, yaitu mengkonsumsi berdasarkan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan atau yang paling dibutuhkan agar tidak terjadi kemudaratan. Prinsip yang keempat adalah prinsip sosial, yaitu mengkonsumsi, memperhatikan lingkungan sosial di sekitar sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat. Yang kelima adalah kaidah lingkungan, yaitu mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi daya dukung sumber daya
dan tidak merusak lingkungan. Dalil yang menjelaskan tentang konsumsi dalam Islam. Dalil yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian atau makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Dalil yang kedua itu terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang bunyinya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Ukuran bagi atau perut anak Adam adalah beberapa suapan yang hanya dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika jiwanya menguasai dirinya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Hadis riwayat Abu Daud. Etika konsumsi dalam Islam. Adapun etika konsumsi dalam Islam harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya yang pertama adalah jenis barang yang dikonsumsi. Jenis barang yang dikonsumsi harus barang yang baik dan halal, halalan thayyiban, yaitu halal secara zat dan prosesnya. Yang kedua adalah kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi. Barang yang dikonsumsi lebih memberikan manfaat dan jauh dari merugikan baik dirinya maupun orang lain. Yang ketiga adalah kualitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak pula terlalu sedikit. Barang yang dikonsumsi pertengahan sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Dan ketika memiliki barang harus mau berbagi melalui zakat, infak, sedekah maupun wakaf, dan ketika kekurangan harus sabar dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Dari penjelasan materi tadi dapat kita simpulkan bahwa konsumsi merupakan bagian aktivitas ekonomi yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Konsumsi adalah fitrah manusia untuk mempertahankan hidupnya. Jika manusia masih dalam fitrah yang suci, maka manusia sadar bahwa konsumsi memiliki keterbatasan baik dari segi kemampuan harta maupun apa yang akan dikonsumsi sesuai dengan kebutuhannya. Teori konsumsi Islam membatasi konsumsi berdasarkan konsep harta dan berbagai jenis konsumsi sesuai dengan prinsip syariat Islam demi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam Islam, aktivitas konsumsi telah diatur dalam bingkai syariah sehingga dapat menuntun seorang muslim agar tidak terjerumus dalam keharaman dan apa yang dikonsumsinya dapat menjadi keberkahan. Sekian penjelasan saya tentang teori konsumsi dalam ekonomi Islam. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.